Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Indra Twins, dan kali ini saya mau share ya bagaimana cara membuat desain AutoCAD untuk gambar simple seperti ini ya. Nah, ini banyak mungkin masa COVID-19 ini siswa-siswi untuk jurusan gambar bangunan ataupun gambar untuk teknik mesin dan sebagainya itu kesulitan ya, karena nggak bisa sekolah untuk praktek. Jadi ini sebagai tutorial tambahan untuk jadi bahan pelajaran untuk kamu belajar mandiri di rumah ya. Oke, lanjut aja. Nah, gambar yang kita mau buat itu ini ya. Di gambar ini kamu bisa lihat ini ada yang ini, kalau dilihat ini tampak depan, yang ini tampak atas ya. Nah, khusus gambar ini kita buat pakai AutoCAD. Nah, langkah pertama saya bisa dari sini langsung misalnya new, kemudian pilih AutoCAD, open. Oke. Nah, sebelum kita menggambar, kita analisa dulu yang mau kita buat ya. Nah, ini gambarnya. Kalau dilihat ini ukurannya dari ujung di sini sampai kemari itu panjangnya 120. Kemudian untuk lebarnya 60 ya. Nah, nanti untuk tingginya di sini dia 60. Nah, saya mau gambar itu di bagian bawah dulu supaya lebih mudah. Karena nanti di sini ada garis bayang untuk lingkaran ya. Nah, kita buat dulu yang ini. Jadi ini 120 panjangnya, lebarnya 60 ya. Oke, sebelum mulai AutoCAD kalau di scroll, jadi kalau di scroll itu kan ini sumbu X dan Z-nya itu ikut ya, UCS-nya itu. Nah, saya biasanya kita kunci dulu ya supaya nggak susah kerja, karena ini nanti bakalan susah, kita agak terganggu ya. Nah, caranya ketik di menu ya, atau langsung di keyboard UCS icon ya, atau sikon gitu ya, enter. Nah, kita pilih A itu untuk all, enter atau spasi, kemudian pilih origin. Nah, kan bisa dilihat di sini huruf besarnya itu N ya, jadi di keyboard kita tekan huruf N, enter. Oke, lanjut. Yang ini dulu panjangnya 120, kemudian di sini lebarnya 60 ya. Kita pilih line dulu, bisa pilih line atau ketik di keyboard L ya, enter. Klik sekali ya. Nah, ini line sebelum kita garis ya. Kalau mau buat gambar yang betul-betul lurus, kita harus aktifkan ortonya dulu. Cara mengaktifkannya itu tekan di keyboard F8. Di F8 itu untuk mengaktifkan orto. Nah, kalau mouse-nya dimatikan dia sudah terkunci. Kemudian kita masukin ukuran tadi 120, enter. Kemudian untuk ke atasnya 60, enter. Nah, ini kalau kita arahkan ke sana ya, jadi tergantung arahnya. Kalau kita arahkan ke sana, misalnya saya buat ke sana 120, enter gitu ya. Nah, ini ukurannya ke sana. Ini saya Ctrl Z, saya balikkan. Jadi pointernya ini diarahkan sesuai yang gambar yang kita buat ini ya. Jadi ini ke sana 120, enter atau spasi. Kemudian untuk nutupnya bisa tekan C, enter. Close ya, tutup dia. Nah, tengok, jadi perintahnya sudah bisa dilihat di sini ya. Jadi
kita baca perintahnya yang di bawah ini. Nah, close 120. Oke. Kemudian lihat gambar lagi. Di gambar kita bisa lihat di sini ada garis sumbu. Garis sumbunya itu garis bantu ya, berada tepat di tengah ukuran gambar ini. Jadi kita buat garis tengah. Kita pilih line atau ketik L, enter. Nah, klik ya, enter. Nah, ini dia. Nah, misalnya garis tengahnya nggak keluar ya, saya ulangi lagi, misalnya line, enter. Nah, misalnya garis tengah segitiga ini nggak keluar, berarti garis midpoint kamu nggak aktif. Kalau belum aktif atau nggak keluar sama sekali, itu bisa mengeluarkannya di sini ya. Klik kanan di sini, pilih snap setting, kemudian pilih object snap. Nah, ini dia object snap yang midpoint ini. Kalau nggak diaktifin maka nggak bisa kita ambil garis tengahnya. Contoh ya, saya matikan. Oke. Nah, ini kelihatan ya, nggak ada lagi garis tengahnya. Nah, begitu kita aktifkan lagi snap setting, snap, kita aktifkan midpoint. Nah, ini baru keluar. Nah, bisa diklik sini, klik sini, akhiri perintah, enter ya. Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman ya, di explore sendiri ini masing-masing object snap ini fungsinya apa aja ya. Jadi nanti kalau menggambar itu lebih mudah. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa dilihat khusus yang ini dia garisnya itu ini ya, gambar bidang yang ini ukurannya ini dia 70. Jadi kita buat dulu garis yang ini dengan ukurannya 70. Karena saya ngambil garis tengah jadi lebih mudah. Jadi saya nanti pilih offset, saya offsetkan ini kemari setengahnya, berarti setengah 70 35. Nah, kita bisa pilih ya, atau ketik dulu O, pilih O, enter, itu offset, masukkan nilainya 35. Nah, enter. Nah, kalau sudah berbentuk kotak, nah ya bisa dilihat pointernya udah berbentuk kotak begini ya, itu artinya untuk offsetnya sudah aktif ya. Jadi tinggal klik garisnya mau kita buat. Kalau ke kiri dia bentuknya ke kiri, kalau ke kanan dia jadinya ke kanan gitu ya. Nah, kita buat dua ya, jadi klik sekali untuk ke kiri, klik lagi, klik sekali. Nah, untuk bersihkan perintah bisa tekan escape atau enter ya. Oke, jadi ini sudah jadi yang ini ukurannya sebesar 70. Kemudian kita mau offset lagi nih, untuk yang ini ke atas 10, yang ini 10 karena ini kan ukurannya 20. Nah, kita buat lagi perintah offset. Jadi perintah keyboardnya O. Kalau teman-teman mau ngambil dari sini juga bisa ya, dari perintah menu di sini. Jadi teman-teman, kita mau offset itu bisa diaktifkan dari sini atau perintah, saya lebih suka pakai keyboard atau ketik O ya, enter. Nah, kita masukkan angka 10, klik di sini, klik ke atas sekali, klik lagi yang tengah ke bawah. Nah, jadi dia sudah ada garis di sini ya, ke atas dari titik tengah ya, ke atas 10, ke bawah 10. Nah, ini bisa dilihat lagi, ini nggak perlu ya, jadi di sini nggak nyambung, ini harus dihapus, kosong gitu. Jadi kita hapus dulu ini, escape dulu, bersihkan ya sampai bersih ini.
kemudian kita trim TR ya, kodenya bisa trim TR spasi 2 kali, enter ya, atau enter 2 kali. Ini kita blok yang enggak perlu, kita blok yang enggak perlu, kemudian yang ini escape, kita blok delete ya, kita blok delete. Oke, pengertian dulu trim itu apa ya. Jadi kita karena pakai trim itu kode bisa di sini satu trim satu extend. Nah, trim itu begini kalau teman-teman. Saya pindahin yang baru ya. Contohnya begini. Ini ada garis line. Nah, trim itu aktifnya kalau ada yang menyilang ya. Ini saya matikan dulu F8-nya. Nah, misalnya menyilang, mau dia lurus mau enggak, yang penting ada menyilang. Nah, kalau menyilang begini, begitu kita aktifin trim TR, enter 2 kali, nah ini hilang ya, ini bisa hilang. Jadi kalau yang kita klik itu hilang. Nah, cuma yang bagian ini nggak mau lagi ngilang. Kenapa? Karena dia udah nggak ada perpotongan lagi. Jadi trim itu aktif kalau ada garis perpotongan atau yang menyilang di garis yang mau kita hapus ya. Nah, contoh kalau kita buat garis lagi, saya skip dulu, saya buat line, terus saya buat begini lagi ya. Nah, begitu kita aktifin trim lagi, TR, enter. Nah, ini lihat ya, nah, hilang. Nah, kenapa ini mau hilang? Karena ini dia ada persimpangan di situ ya, ada garis yang menyilang. Nah, itu baru aktif. Itu jadi trim itu begitu dia ya. Nah, sisanya bagaimana ya? Sisanya gampang, tinggal kita escape, matikan perintah, blok ya, tinggal kita delete ya, atau di erase pakai penghapus ini ya. Nah, beda dengan satu lagi yang namanya extend. Extend itu dia untuk memanjangkan garis. Extend itu kebalikan dari trim. Nah, contoh begini, ini ada garis, kemudian kita aktifkan yang ini extend ya. Kalau perintah keyboardnya E ya, X, enter 2 kali. Nah, ini nggak mau aktif. Dia mau aktif kalau ada garis yang selanjutnya seperti ada tembok ya, dinding. Jadi begitu kita aktifin lagi EX, enter. Nah, ini baru mau. Nah, kalau ke sini mau, ke sana mau gara-gara ada ini ya. Nah, ini kemarin mau ke bawah. Tapi kalau kita pegang ke ujung ke atas nggak mau. Kenapa? Karena di atasnya nggak ada garis lagi. Jadi dia kita klik. Nah, ini aktifnya karena di sini ada garis yang nanti menghalangi dia ya. Kalau kita klik lagi itu udah nggak mau dia. Oke, itulah fungsi trim dan extend ya. Ini saya blok, saya hapus, erase ya, enter. Saya skip, ngakhiri perintah atau enter lagi. Nah, ini sudah jadi untuk gambar yang kotaknya. Kemudian kita ambil lingkarannya. Sekarang kita gambar lingkaran, dilihat baik-baik ya. Ini diameternya 20, yang ini diameternya 50. Kalau diameternya 20 berarti kan jari-jarinya 10. Kalau yang ini jari-jarinya 50. Nah, jadi kita buat lingkaran, kita pilih C, enter. Nah, ini aktifkan dulu ya untuk maksudnya middle-nya ini, midpoint-nya harus aktif. Nah, kemudian saya ulang lagi ya, ketik C, circle, enter, dan klik. Nah, ukurannya ini dia, coba baca ya, ini ya, specify radius of circle. Nah, kalau kita disuruh masukkan ukuran jari-jarinya, jadi jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kan tadi 10 radius ya.
Jadi ini ukurannya udah 20. Bisa dilihat di sini kalau kita aktifkan diameter misalnya, klik, nah ini udah kelihatan ya. Nah ini dia 20. Ini saya hapus, erase, bentar ya. Nah ini 20 udah sesuai. Kemudian yang ini diameternya 50. Nah C, enter, jadi klik 25 ya. Jadi jari-jarinya 25 dia. Nah ukurannya ini kita ukur lagi, misalnya kayak ini, klik. Nah ini dia udah 50 ya. Saya hapus, erase, enter. Oke, untuk jadi tambahan saya pindah kemari dulu ya biar lebih gampang. Jadi circle itu dia ada dua ukuran. Kita bisa buatnya pakai ukuran jari-jari atau pakai ukuran diameter. Untuk menunya di sini ya, untuk menu keyboardnya C. Oke, saya contohkan satu ya. Jadi kita baca dulu di sini yang penting nih perintahnya. C, circle ya, enter. Masukkan titik tengahnya, klik. Nah, kalau teman-teman langsung isi nilai, seperti tadi kan nilainya misalnya saya pilih 25, berarti kan diameternya 50. Nah, kalau mau buat langsung diameter, coba lihat kemari ya. Di sini ada dalam kurung begini diameter. Artinya kalau kita aktifkan diameter, kita nggak nih ukurannya nggak di jari-jari lagi ya, nggak radius lagi, tapi langsung diameter. Nah bisa dilihat ya huruf besarnya itu apa? D kan. Jadi kalau kita mau mengaktifkan jadi diameter, kita ketik D. Nah, D, enter. Nah ini udah jadi ukurannya itu diameter. Nah ini udah diameter kan, kelihatan tuh gambarnya berubah. Nah kalau kita masuk ukurannya 5, kita ketik 50. Nah enter. Nah ini bukan jari-jari 50 tapi udah jadi diameter 50. Nah, bisa lihat ya ukurannya di situ. Nah, saya ulang lagi, misalnya C, enter, klik. Nah, ini masih jari-jari. Lihat, ini jari-jari. Kalau mau mengaktifkan diameter, ketik D, enter. Nah, ini jadi ukuran diameter. Bisa lihat berubah gambarnya. Nah, misalnya kita ketik 20. Nah, jadi gitu ya. Teman-teman bisa buat ukurannya, mau pakai radius bisa ya, radius atau jari-jari, mau pakai diameter bisa. Jadi tinggal baca aja di sini perintahnya. Jadi AutoCAD itu kita wajib bisa baca yang ini ya, mengerti apa yang ditulis di sini. Oke, lanjut nih saya hapus, menghapus, enter ya. Oke, saya skip biar bersih. Nah, kemudian kita gambar lagi ya. Nah ini semuanya udah, tinggal yang belum itu garis tengah ya. Jadi garis tengah ini bisa dilihat, ini garis titik. Kalau yang ini garis putus-putus. Kalau garis titik itu menandakan benda tersebut bulat ya. Jadi kalau bulat, maka garisnya ini kalau kita salah berarti kan nanti salah pengertian. Nah untuk buat garisnya begini ya, kita buat dulu garis pandunya. Misalnya pilih line, klik kemari, klik kanan, enter. Kalau pakai keyboard bisa begitu ya, pakai mouse saja. Nah untuk mengubah garis kita pilihnya di sini ya. Yang ini untuk ukuran tebal garis, yang ini untuk mengubah jenis-jenis garis ya. Kita pilih other. Nah di other ini kita pilih load, karena garis yang kita mau, garis titik garis itu nggak ada. Load, kemudian kita pilih ini ya, garis titik ya. ISO long dash dot.
oke. Nah, begitu kita klik, keluar dia di sini. Kemudian oke, ya. Nah, di sini garis yang mau kita ubah kan yang tengah ini. Kita blok dulu. Kemudian klik di garisnya, pilih yang ini. Nah, itu langsung berubah ya. Skip. Nah, kiri perintah. Jadi ini udah terlihat ya. Garis titik, garis titik. Nah, untuk manjangkannya gampang ya. Karena ini kan bisa dilihat di gambar ini dia dilebihkan ya. Garis yang ini juga dilebihkan. Jadi caranya blok dulu. Nah, kan keluar kotak warna biru ini, diklik sampai jadi warna merah, tarik. Nah, supaya dia lurus, saya sarankan aktifkan F8-nya ya, ortonya. Nah, klik sekali kemari. Nah, klik lagi sampai merah, tarik, klik kemari. Nah, gitu juga yang ini ya. Klik sekali ke atas. Klik sekali sampai merah, tarik ke bawah. Oke, tekan escape atau enter, akhiri perintah. Nah, ini udah jadi ya. Oke, mungkin sebagai tambahan ya. Kalau misalnya garis titiknya ini mau kita lebih kecil ukurannya, itu bisa keluar, kita bisa pilih yang di sini, properties ini, klik di ujung. Nanti keluar ini ya, menu garis yang kita gunakan. Misal kita pilih yang ini, maka berubah ini ya. Saya pilih ini, klik, itu berubah. Saya pilih yang ini, berubah ya. Nah, escape, tarik. Nah, misalnya saya mau ukuran yang dua garis ini lebih kecil ya. Ini misalnya saya nggak terlalu besar itu ya. Saya bisa kecilinnya di sini. Jadi kliknya di sini namanya line type scale ya, skalanya. Di bawah 1. Jadi berarti 0,5 misalnya. Begitu saya enter, nah kan berubah itu. Langsung garisnya berubah ya. Jadi kalau saya blok lagi, saya atur 0.8 titik ya. Kalau koma di AutoCAD itu nggak ada koma tapi titik. Enter. Nah, jadi kita bisa besar kecilkan ukuran itu di sini. Kalau sudah selesai bisa ditutup. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Kemudian ini ada garis putus-putus ya. Garis putus-putus ukurannya 90. Berarti kalau kita bagi dua, ke kanan 45, ke kiri 45 ya. Ini maunya kita gambar duluan tadi, nggak apa-apa ya, silap kita. Oke, untuk buat ukuran 45 tadi kita bisa perintah offset. Nanti offset, enter. Ukurannya 45, enter. Kita ambil aja dari titik tengah ini, nanti garisnya baru kita ubah ya. Klik sekali ke kanan, klik sekali ke kiri. Kiri perintah enter ya, atau escape. Oke, coba dilihat di sini ya. Ini garisnya kan nggak berlebihan ya, pas-pasan di garis benda. Jadi kita blok. Ini saya rapetin ya. Saya rapatkan. Saya blok yang ini, rapatkan. Oke. Nah, kemudian kita ubah garis titik ini jadi garis putus-putus. Caranya sama seperti tadi, kita pilih ini, kita pilih other ya. Nah, garis putus-putus kan belum ada, jadi kita pilih load. Nah, di sini ada pilihannya ya, ISO dash ya. Kita bisa pilih yang rapat atau yang jarang. Saya misalnya pilih yang ini aja. Oke, langsung keluar di sini. Kita okekan dulu. Nah, baru kita blok garis yang mau kita ubah. Klik kemari. Nah, itu keluar ya. Langsung garis putus-putus. Tapi coba dilihat ya. Kalau gambar ini kan garis putus-putusnya itu rapat.
Sementara ini garis putus-putusnya terlalu jarang. Nah, sama seperti tadi, kita pilih di sini menu dekat properti sini, klik, keluar seperti ini. Nah, ukurannya yang tadinya 0,8 ini kita kecilkan lagi, misalnya 0,5, enter. Nah, itu jadinya lebih rapat ya, kelihatan. Akhiri perintah, bisa escape ya. Oke, kelihatan ya, sudah. Kemudian apalagi di sini Oke, lanjut. Untuk di sini kita buat garisnya ini lebih tebal ya, karena ini lebih tipis. Jadi waktu di print nanti kelihatan. Yang ini garis benda, sedangkan yang ini garis ukuran dan ini garis bantu aja. Jadi untuk garis benda itu memang harus tebal ya. Oke, caranya gampang ya. Nah, di sini bisa dilihat ini ada, kalau kita klik namanya line weight. Kalau kita klik lagi dia mati. Kalau kita klik hidup ya. Nah, ini belum aktif. Kenapa? Karena kita belum pilih garis yang kita tebalkan. Jadi kita pilih dulu garis yang kita mau tebalkan. Nah, kita pilih. Termasuk lingkarannya. Silap nih ya. Ini belum ya. Wah. Buat dulu ini dulu ya, silap saya. Yang ini 15, yang ini 15. Oke, escape, ulang dulu. Kita buat dulu offset ya. Tersilap tadi. Nah, offset, enter, lihat nih ya. Karena ini kurang 30 berarti ke kanan 15, ke kiri juga 15. Offset 15, enter, ini ke sana, ini ke sana. Nah, garis ini saya rapetin ini ke sini. Seharusnya pertama tadi buat ya, tersilap ya. Kemudian dua garis ini saya blok. Nah, ini pilih garisnya by layer. Nah, karena ini lebih, kita bisa pakai perintah trim untuk ngapusnya. Trim, enter 2 kali atau spasi 2 kali. Klik, 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 klik. Oke, udah jadi ya. Nah, udah sama seperti gambar ya. Lanjut. Sekarang kita tebalkan. Blok, 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 blok. Oke, kita blok. Nah, sudah. Baru kita pilih di sini ya. Nah, ini ukuran garisnya berapa? Nah, misalnya 0,30. Nah, ini kan sudah 0,30 ya. Escape. Ini nggak kelihatan ya, tapi begitu saya aktifkan line weight-nya, nah, langsung kelihatan. Ini kalau kamu pilih misalnya layout, nah di layout pun udah kelihatan itu ya. Nanti waktu di print itu sudah kelihatan yang mana tebal, mana yang tipis. Nah, ini saya matikan ukurannya, tebalnya itu mati ya. Nah, kenapa AutoCAD buat seperti itu ya? Kenapa tebalnya bisa nggak diaktifin terus gitu ya? Nanti ukuran di sini susah kita cari titik nolnya gitu. Jadi lebih akurat itu kalau dimatikan dulu. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke memberi ukuran ya. Nah, di sini kan memberi ukuran, di sini panahnya kelihatan ya, angkanya juga besar. Nah, oke, kita buat dulu ukuran. Nah, untuk buat ukuran itu kita bisa pilih ini dimension. Nah, saya pilih yang linear.
klik di sini, klik sekali di sini, tarik ke bawah. Nah ini bukan nggak ada ukuran, tapi ukurannya itu masih kecil angkanya ya, maka nanti kita besarkan. Cara besarkannya, ini perintahnya, ketik D ya untuk mengaktifkan dim style, enter. Nah di sini di dim style inilah kita mengatur untuk garis ukuran ya. Ini di sini dia, kita modif dulu ya, modif. Nah saya biasa buat dari line dulu, kita atur warnanya, sengaja dipisahkan ya, dibedain, jangan putih, jadi kita bisa tahu yang garis ukuran mana, garis benda mana. Nah jadi kelihatan ya, ini panahnya warna merah, garis ukurannya itu nanti warna kuning. Kemudian untuk panahnya jangan 0,1 kalau di sini misalnya masih kecil ya, ini panahnya nggak kelihatan di sini, kita besarkan lagi. Ini misalnya saya besarkan jadi ukurannya misalnya 2,5. Untuk panah pun bisa kita ubah ya, misalnya seperti orang arsitek itu sukanya seperti ini. Nah itu garisnya begini nanti. Nah kalau mau bulat bisa bulat. Nah ini untuk panahnya sendiri kita bisa atur-atur sesuai keinginan, tapi kita pakai yang ini aja sesuai gambar kita, yang ini ya. Kemudian teks tadi masih ini ya, kelihatan kecil sekali di sini ya. Nah, kita atur misalnya teksnya ukurannya 3. Kemudian fit nggak saya atur, langsung ke primary unit. Di primary unit kita bisa atur di sini ukuran desimal, engineeringnya inci nih ya, arsitek. Nah, ini bisa kita atur macam, tapi saya pilih desimal. Kemudian untuk presisinya ini bisa pilih satu angka di belakang koma. Nah, tapi karena gambar kita ini kan nggak ada angka komanya, jadi saya pilih ini aja paling atas. Oke itu aja. Oke, kemudian set current. Jangan nggak di set current, dia nggak aktif ya. Jadi di set current, kemudian tutup. Nah itu langsung berubah. Nah, langsung ya, ukurannya kelihatan, panahnya juga kelihatan. Nah ini ukuran ini mengikuti untuk ukuran selanjutnya ya. Jadi kita misalnya saya pilih lagi linear. Nah ini nggak perlu setting lagi karena ukurannya udah ngikut dia. Nah misal oh panahnya terlalu kecil, kamu mau modif lagi ya, bisa aja tekan D lagi, dim style, enter, dimodif. Misalnya teksnya yang panahnya ya, panahnya mau kita tinggi besarin 3 misalnya, garisnya mau diubah lagi, misalnya garisnya warna green gitu ya, itu bisa. Jadi berulang kali kita modif masih bisa. Dan set current close. Nah ini kan kelihatan panahnya lebih besar gitu ya. Oke, jadi untuk bagian ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian yang atas. Nah, untuk bagian yang atas kita offset ya. Jadi di sini ukurannya bisa lihat dulu. Ini kemari ukurannya 120, diingat tuh. Kemudian tingginya itu 160. Ya, ini kan tinggi benda. Nah, saya buat di sini supaya garisnya lebih gampang. Ini harus sejajar ya. Karena di isometri itu semuanya harus sejajar. Ini sebenarnya untuk garis proyeksi ya, proyeksi gambar. Oke, lanjut. Jadi sebagai panduan kita ambil yang di sini aja. Nah, yang ini kita buat panduannya ya. Misalnya line diarahkan kemari, jangan diklik dulu, kemudian sampai keluar garis titik-titik ya, seperti ini. Nah, saya ulangi lagi ya.
Begitu kita klik line atau L, enter. Nah, itu jangan diklik dulu sampai keluar panahnya. Ini garis bantu untuk sejajar. Nah, klik sekali di sini. Nah, ini kalau kita arahin kemari, panahnya keluar tuh, sejajarnya semari. Nah, kita paskan dengan ukuran ini. Jadi ini diarahkan ke bawah. Jangan diklik dulu. Nah, baru ke atas. Nah, setelah itu klik. Nah, enter, ngakhiri perintah. Nah, ini udah sejajar ini. Kemudian oke, untuk teman-teman yang mungkin layarnya masih ini ya, versi di bawahnya mungkin kadang nggak bisa kecil seperti saya, itu bisa aktifkannya di sini nih, zoom extend. Nah, jadi diklik aja zoom extend itu udah bisa. Kalau versi AutoCAD di bawah, misalnya terlalu zoom, di scroll pun nggak mau kecil lagi gitu ya, itu bisa kita aktifin perintahnya VP ya, viewpoint. Ini khusus untuk AutoCAD di bawah versi 2018 ya. Nah, sampai keluar viewpoint itu bisa langsung oke. Nah, itu bisa ini ya, kecil, bisa scrollnya aktif lagi. Nah, itu untuk misalnya kasus teman-teman yang di scroll bendanya nggak mau kecil. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau buat gambar yang ini, tingginya 60 ya, yang ini tetap 120. Pilih line, klik atas 60, enter. Ke sana. Saya sukanya gini ya, diarahkan ke bawah, naikkan ke atas sampai keluar garis bantu. Klik, baru kemari, klik kanan, enter. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, ukuran di sini ini kemari 20, ini kemari ukurannya dari tengah ya. Jadi lebih gampangnya kita buat garis tengah dulu kalau saya ya. Jadi begitu kita buat garis tengah, kita bisa offset ukuran-ukuran ini ya. Oke, lanjut, pilih line, kemudian klik di sini, klik di sini, enter. Nah, kita offset dulu untuk yang bawah ya. Ini kemari ukurannya 90 ya, sampai kemari ini 90. Jadi totalnya di tengah-tengah berarti jaraknya 45, tingginya 7 ya. Yang ini 45, yang tingginya 7. Nah, jadi kita pilih offset 7, enter, klik sekali, klik di atas, enter, ngakhiri perintah. Pilih, panggil lagi offset, enter atau enter yang terakhir. Masukkan ukurannya 45, enter, klik sekali kemari, klik sekali kemari. Oke. Nah, bisa dilihat di gambar ya, ini kan bolong, jadi kita hapus dulu garisnya. Cara ngapusnya, trim, TR, enter, klik sekali, hapus yang bagian yang nggak perlu ya. Oke, selesai. Escape, akhiri perintah atau enter ya. Ini selesai. Sekarang kita buat dulu yang atas ya. Untuk bagian yang atas, ini kan bisa dilihat kalau di garis lurus ini ya. Nah, garisnya panjangnya itu 30, berarti offsetnya 15. Kita offset lagi, offset, enter, 15. Isi masukkan ini ya, jaraknya, enter, klik sekali. Oke, kita lihat gambar lagi. Nah, untuk tingginya ini 10 ya. Jadi kita escape dulu, panggil perintah offset lagi. Offsetnya
10. Enter sampai keluar kotak, baru klik. Nah, dilihat ya, ini garisnya, berarti garis yang berlebih itu harus kita hapus untuk kanan sama kiri. Hapuskannya gampang ya, TR, trim, enter ya, klik di sini. Yang ini ada garis tengah, nanti saya buat untuk garis pandu ya, makanya nggak saya hapus. Yang ini lihat ya, hilang. Oke. Ini kalau kita ambil ukuran, ini udah kelihatan ya. Ini 10, yang ini 90 ya. Ini 30. Ini saya hapus dulu ya. Erase ya. Blok, hapus spasi. Nanti kita baru terakhir nanti kita masukin ukuran ya, biar bersih aja. Oke, lanjut. Kemudian jarak dari sini kemari itu 70 ya, berarti offsetnya 35. Kalau dari sini ke atas itu 20. Nah, gampang ya. Ini offset, enter, masukkan angka 35, enter, klik kemari. Nah, lihat lagi ukurannya. Ini dari bawah ke atas 20. Jadi perintahnya offset, enter, 20 ukurannya. Ini cuma sekedar ini ya, garis bantu aja. Nah, escape atau enter. Nah, jadi udah kelihatan ya garisnya di sini sumbunya. Ya, kita pilih line, klik di sini, klik sini, enter, akhiri perintah. Enter lagi, aktifin line, klik sini, klik di sini, enter lagi. Nah, yang lebih ini kita hapus ya. Untuk ngapusnya, yang ini bisa langsung hapus, erase, enter, erase, enter. Ini kita hapus juga karena ini cuma garis bantu. Nah, yang ini ngapusinnya kita pakai trim ya. TR, enter 2 kali ya. Klik sekali di sini, klik sekali di sini. Klik lagi. Oke, udah jadi ya. Oh, garis ini tadi ya. Oke, udah siap garis bendanya yang luar. Sekarang kita buat tinggal garis putus-putusnya aja ya. Garis putus-putusnya ini, kemudian ada garis untuk sumbu ya, diameter. Kita buat dulu garis putus-putusnya. Jadi garis putus-putus ini dari ujung sini langsung kemari siku ya. Gampang ya. Pilih line, jangan dihapus ya tadi ya. Ke atas kita tarik ke bawah. Nah, kan kelihatan tuh, klik, jadi akhir perintah, klik kanan, enter, atau langsung enter keyboard ya. Aktifin perintah sebelumnya, langsung tekan enter lagi, itu ngaktifin line, klik, arahin kemari, tarik garis bantunya keluar, baru diklik, baru klik lagi, enter. Nah, gampangnya ini di blok karena kita udah buat garis sebelumnya, jadi kita tinggal ambil aja nih garis putus-putusnya. Nah, oke. Lanjut. Nah, untuk garis yang ini diameter ya, lingkaran ya. Yang ini ukurannya diameternya 50, dari sini kemari 50, yang ini berarti 20 ya. Kita offset dulu. Jadi kalau di offset 50 kan berarti setengahnya 25, yang ini 10 ya. Kita offset. O, enter. Saya angka 25,
enter, klik, 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 enter, ngakhiri perintah, panggil lagi offset ya, atau langsung O, enter, masukin angka 10 ya, klik kemari, klik sekali lagi kemari. Nah, coba dilihat gambar ya. Nah, untuk tingginya ini jaraknya 30, berarti kita offset lagi, ukuran dari ujung atas sampai ke bawah itu 30. Escape, sepet O, offset, enter, masukin angka 30, enter, begitu keluar kotak klik, klik ke bawah. Nah, kemudian enter, ngakhiri perintah. Nah, ini sekarang sudah kelihatan, kita hapus ya, TR, enter, enter ya, hapus gambar yang nggak perlu. Yang nggak perlu itu di sini ya, coba dilihat nih. Nah, kita buat begini dia, berarti yang lain jangan ini jangan dihapus ya kalau garis yang ini. Ini kita hapus, 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 hapus. Yang ini juga lihat ya, di tengahnya juga hilang, jadi ini dihapuskan, hapus. Nah, selesai ya. Nah, kemudian kita blok untuk garis putus-putusnya, di blok, kemudian pilih di sini, pilih garis putus-putus. Nah, garis putus-putusnya ini masih terlalu ini ya, terlalu jarang, jadi kita bisa kita kecilkan lagi, sama caranya seperti tadi. Di blok garis yang mau kita atur, klik di sini, properties, klik. Nah, kemudian ukuran 1 ini kita kecilin jadi 0,5 misalnya, jadi lebih kecil, nutupi, escape. Nah, oke. Nah, untuk garis yang tengah ini bisa dilihat nih, garis titik, garis titik, garis titik, dan ini pun dilebarkan sedikit ke atas ya. Jadi kita blok dulu, naikkan ke atas sedikit, ini dilebarkan ke bawah, baru kita atur garis ini ya, titiknya sama seperti tadi. Klik di sini sekali, saya ganti skalanya jadi ini besarnya 0,8 aja, enter. Oke, tutup, akhiri perintah, bisa escape. Oke, selesai. Cuma ada yang belum, kita belum buat garis untuk line weight-nya. Kalau diaktifin kan yang ini belum aktif, jadi ini kalau dimatikan baru masih sama seperti biasa, normal semua. Nah, jadi garisnya kita blok yang mau kita tebalkan, garis bidangnya. Yang lain nggak usah ya, karena garis bantu ini. Kemudian pilih di sini, pilih yang ini. Oke, begitu kita ini akhirnya escape ya, escape. Tengok ini sampai bersih dia, kita buat aja. Nah, begitu kita aktifkan line quick, nah kelihatan. Nah, jadi tinggal yang terakhir ya, masukkan ukuran-ukuran aja ya, ukuran-ukurannya itu tinggal kita masukkan ya, ini misalnya 20, 60, yang ini 10, yang ini 30 gitu. Aktifin yang ini, klik ini ya, untuk ini bisa banyak pilihannya. Kalau mereng yang ini gitu ya. Klik line weight, klik sekali, klik sekali. Nah, ini lebarnya 7 ya. Mau sejajar kita arahkan di sini bisa, klik jadi sejajar ya. Aktifkan lagi, tekan enter aja lagi, klik,
klik. Nah, ini ukurannya 20 ya. Nah, ini bisa dilihat, ini pun 60 ya. Jadi kita pengukuran tergantung kita sendiri. Oke, selesai. Baik, itu aja tutorial hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang ingin memantapkan keahlian di AutoCAD. Yang perlu diingat bahwasanya untuk ahli itu harus minimal kita 10.000 jam ya. Jadi terus-terusan berlatih. Itu aja, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng ini ya untuk mendapatkan notifikasi jika saya membuat tutorial yang sama lagi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.